ucapan Imam Malik, Malik bin Anas, ya. Wa qala al-Imam Malik, dan Imam Malik berkata, ya, la tu'aridu sunnata wa sallimu laha. Ya, la tu'aridu sunnata wa sallimu laha. Jangan kalian menentang sunnah dengan apapun, ya. Dan wasallimu laha, dan berserah dirilah untuknya, atau terimalah sunnah itu dengan sepenuh hati. Terimalah dengan sepenuh hati. Paham enggak paham, terima, walaupun mungkin tidak tahu hikmahnya. Jangan tunggu penelitian ilmiah, oh ternyata ini hikmahnya. Ternyata ini, kerjakan saja, sami'na wa ata'na. Karena keimanan kita menuntut kita untuk meyakini apa saja yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Itu pasti benar. Ya. Baik. Jadi Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya, Imam Kota Madinah, mengatakan tidak boleh kita menentang sunnah dengan apapun. Akan tetapi yang wajib bagi kita adalah menerima dengan sepenuh hati, ya, walaupun kita tidak paham hikmah di balik itu. Dan justru keimanan seorang hamba lebih tinggi ketika dia menerima Al-Quran dan Sunnah walaupun dia tidak tahu hikmah di balik itu semua. Begitu dia tahu ini adalah berasal dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah, dia kerjakan jika itu perintah, dia tinggalkan jika itu larangan, tanpa dia tahu apa hikmah di balik itu. Dia yakin semua ini pasti benar. Yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan pasti baik, dan yang Allah larang dan Rasulnya larang pasti buruk. Karena ketika kita menyatakan beriman pada Allah dan Rasulnya, maka keimanan itu mewajibkan kita untuk meyakini semuanya dengan benar. Jangan banyak bertanya batu. Bekol lama-lama batu, akhirnya kareh batu. Tiba, batu. Jangan terlalu banyak bertanya batu. Dan inilah para sahabat, mereka kalau Rasulullah SAW merintahkan sesuatu, mereka tak bertanya kenapa. Ya, mereka segera kerjakan. Tidak mereka tanya ini wajib, sunnah, mustahab, mandub, enggak. Misalnya riba, jelas-jelas Allah haramkan, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu jangan, kalau sudah jelas, jangan ditolak. Oh, kata Ustaz Fulan tidak apa-apa, ya. Ini adab yang sangat buruk terhadap Allah dan Rasulnya. Para salaf kita tidak seperti itu. Mereka kalau sudah tahu ini perintah Allah dan Rasul, ini larang Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan taat. Mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Mereka menerima dengan sepenuh hati, ya. Begitu umat Islam seharusnya. Kalau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mentaati beliau, dan tidak boleh kita bantah dan kita tolak sunnah beliau dengan apapun. Baik, ini ucapan Al-Imam Ibn Battah. Dan kita tidak boleh menolak ya Al-Quran dan Sunnah dengan pandangan kita, baik itu maslahat maupun mafsadat. Kita mandang ini baik, ini kenapa tidak boleh? Padahal dalam agama kita tidak disebut itu sebuah kebaikan. Seperti orang ingin menambah ibadah, membuat ibadah baru, kan dia berpandang ini kan baik, katanya. Yang penting kan baik, masa tidak boleh? Ya, nggak boleh itu, kita tolak. Al-Quran dan Sunnah dengan sudut pandang kita, hanya karena kita meyakini ini baik. Karena tidak ada satupun kebaikan kecuali telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Semua jalan ke surga sudah beliau sampaikan kepada kita, pada umatnya.
Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau sampaikan dan beliau ajarkan kepada umatnya. Maka tidak ada lagi tambahan. Ya. Dan begitu juga mafsadah. Tidak berdasarkan pandangan kita, lalu kita menolak sunnah hanya karena menganggap ini menimbulkan kerusakan. Ya. Tidak. Jangan sampai kita menolaknya dengan apa? Pandangan kita atau pikiran kita mengenai maslahat dan mafsadah. Ya, karena Islam telah lengkap, seluruh hal yang merusak telah diingatkan oleh Nabi SAW agar umatnya meninggalkannya. Tidak ada satupun kerusakan dan tidak ada satupun jalan yang menggiring ke neraka kecuali telah diingatkan oleh Nabi SAW agar umatnya menghindarinya.